sampai hari ini pertolongannya nyata. Bahkan seterusnya dan sampai selama-lamanya pertolongan Tuhan nyata. Oleh sebab itu hari ini dalam pergumulan saya, dalam pergumulan kami para hamba-hamba Tuhan, saya, Bu Anggi, Pak Budiono, Tuhan memberi tema yang sungguh indah luar biasa, ya, yang memberkati. Kenapa muncul kata ada Ebenezer ini, saudara? Tidak mampu untuk mengucapnya. Ebenezer ini Tuhan berikan kepada saya sebagai gembala, kepada Pak Budi sebagai hamba Tuhan, kepada Bu Anggi. Kami bersama-sama dalam doa puasa. Tuhan berikan kata ini, saudara. Apa sih maksud dari Ebenezer ini, saudara ya? Kita akan buka di dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Ada satu kata dari firman Tuhan ini yang mendasari tema yang kita akan diberkati melalui kata Ebenezer ini. Nah, 1 Samuel 7 ayat 12 berbicara demikian, saudara ya. Kita sama-sama baca. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Nah, ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, arti dari harafiahnya, arti dari kata sehari-harinya, arti dari sungguhnya bahwa Ebenezer ini adalah batu pertolongan. Nah, selain kata batu pertolongan, kata muncul arti rohani lainnya di sini adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Katakan amin. Bukankah sepanjang hari-hari, minggu, bulan, tahun, Tuhan menyertai kita dalam masalah pergumulan apapun, terlebih lagi hampir 1 tahun lebih ini kita masa-masa pandemi. Tuhan menyertai sampai hari ini pun kita menikmati anugerahnya. Bukankah saudara, saya, kita semua pantas untuk mengucap syukur? Amin. Pantas untuk berterima kasih. Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Amazing, saudara. Luar biasa. Tidak bisa terucapkan kata-kata yang indah lagi, saudara. Hanya dapat berkata, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit God. Terima kasih Tuhan Roh Kudus penyertaan-Mu. Engkau mendampingi aku di samping kiri, samping kanan. Ketika aku maju, Engkau ada. Ketika aku mundur, Engkau ada. Ketika aku ada di atas, Engkau ada. Ketika aku di bawah, Engkau ada. Itulah kerjaan Roh Kudus yang menghibur, menolong, mendampingi kita di masa-masa yang sukar. Saudaraku kasih Tuhan, secara manusia itu tidak mungkin dan impossible death ya saudara. Kok dalam masa pandemi tiba-tiba ada gereja dibangun, gereja bertumbuh. Kami pelantikan waktu itu semua pakai masker saudara ya. Nah, sampai hari ini bahkan jemaat semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Itu sebuah kebahagiaan kita saudara. Ya. Menikmati sekali bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Yang menangkap katakan amin. Hal-hal penting yang mendasari mengapa Nabi Samuel meletakkan batu pertolongan yang disebut Ebenezer itu saudara. Ya, kita lihat hal yang pertama adalah umat Israel melupakan kebaikan, pertolongan Tuhan di masa lalu. Lalu apa saudara? Dia menyembah Baal, menyembah ilah lain. Kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 2-3 dia katakan begini, kita baca bersama-sama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian.
Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah lain asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, ketika waktu itu orang Palestina itu adalah orang-orang kuat yang mereka hadapi, saudara. Mereka umat-umat Israel ini merasa ketakutan yang luar biasa, dan apa yang terjadi, mereka tidak ada kekuatan apapun, saudara. Dan karena ulah umat Israel yang tegar tengkuk ini, saudara, bayangkan dari perjalanan keluar dari Mesir, laut dibelah, mereka di padang gurun, mereka dikasih makan roti mana, mereka dikasih burung, makan daging, saudara. Bahkan segala kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan dalam perjalanannya di padang gurun, saudara. Dan mereka masih tetap ngeluh, masih tetap tidak menghargai kasih Tuhan, bahkan tidak takut akan Tuhan. Nah, ini bahayanya orang-orang Israel ya pada sewaktu itu. Dan terlebih lagi lebih parah, mereka menyimpang dari ajaran, mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan, mereka menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, bahkan mereka menyembah kepada ilah asing, saudara. Ya, Baal, para Asitoret itu kan sesembahan, patung-patung orang-orang zaman itu, saudara. Nah, disitulah bahwa Tuhan itu marah dengan umat Israel sampai dihitung di sana di firman Tuhan juga dikatakan 20 tahun, saudara. Tuhan tidak mau berbicara apapun kepada orang Israel. Bahkan Tuhan marah, murka, saudara. Saudaraku kasihan Tuhan, ini luar biasa. Tetapi Tuhan memakai Nabi Samuel ketika dia meletakkan batu pertolongan itu, yaitu Ebenezer itu. Dia katakan, umat Israel melupakan, mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel, jangan melupakan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Karena apa? Umat Israel telah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Umat Israel melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan umat Israel menyembah Allah asing. Saudara, inilah yang terjadi sampai diletakkannya lah batu Ebenezer itu, pertolongan Tuhan. Nah, saudara, penting untuk mendasari ini, yang kedua adalah pertobatan dan berbaliknya umat Israel kepada Tuhan. Betapa hebatnya kondisi ketika diletak batu pertolongan itu, Ebenezer itu. Yang kedua ini menggugah umat Israel, menggugah hati Tuhan. Maka pertobatan dan berbaliknya umat Israel kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 4 dan 6b, saudara. Dia katakan gini, kita baca sama-sama. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ini kemenangan terjadi umat Israel. Dia menjauhkan para Baal, menjauhkan para Asitoret, para patung-patung sesembahannya dijauhkan, dan mereka bertobat, mereka beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Luar biasa, katakan amin. Nah, lalu ayat yang ke-6 dia katakan begini, mereka juga, ini perbuatan yang luar biasa, saudara, ya, berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah, saudara. Menyadari betapa umat Israel ini bersalah di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa dosa besar yang mereka telah lakukan. Mereka menyimpang dari ketetapan Allah. Wah, saudara, inilah perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat Israel ketika itu. Dia berpuasa, saudara. Ya, nah, saudaraku kasihan Tuhan, ini mengingatkan kita. Mungkin dalam masa-masa sukar, mungkin dalam masa-masa yang sulit,
kita sampai melupakan Tuhan, melupakan kebaikannya, melupakan pertolongannya. Mari saat ini bertobat setiap kita. Jangan meragukan pertolongan Tuhan. Ya, jangan sekali-kali pun meninggalkan kebaikan Tuhan. Bahkan terlebih lagi sampai melupakannya, sampai kita mengeluh. Tidak bisa bersyukur. Minta ampun sama Tuhan. Tapi saya sangat yakin jemaat CMC Eklesia yang ada hari ini, yang hadir, semua adalah orang-orang yang hebat, yang mampu dan dapat bersyukur, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Terlebih lagi jika mengalami hal-hal yang buruk, kita datang di hadapan Tuhan dengan berpuasa, merendahkan diri, dan Tuhan mendengar. Amin. Nah, Ebenezer yang ketiga, kita tahu di sana, ya, saudara, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan seketika, sekonyong-konyong, waktu itu tiba-tiba. Nah, itu seketika ya saudara. Nah, sehingga umat Israel mengalahkan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini menggambarkan sesuatu yang besar, yang menakutkan. Masalah, pergumulan, apapun kesulitan. Itu menggambarkan dan nyata, ya, Israel mengalahkan bangsa Israel dan kita mengalahkan masalah pergumulan kita. Karena apa? Pertolongan Tuhan nyata atas kita. Nah, di 1 Samuel 7 ayat 10, yuk kita sama-sama baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bukankah ini sebuah berita yang hebat, saudara? Ya, apapun keadaan saya dan saudara hari-hari ini, percayalah jika Tuhan ada bersama kita, jika kita melibatkan Tuhan, maka kita akan menang. Katakan aku menang. Menang dari pergumulan, menang dari masalah, menang dari apapun yang menyusahkan kita. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan menyertai kita dan seterusnya dan selamanya. Amin. Luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu ini dia saudara. Saudara perhatikan di PowerPoint saudara. Kita lihat di layar HP atau di laptop saudara ya. Ebenezer bagi kita saat-saat ini, hari-hari ini, tahun-tahun ini, di masa-masa yang sukar, dengar baik-baik. Kita baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Sampai di sini, sampai saat ini, Tuhan telah menolong kita dan akan terus menolong kita di masa depan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kata kita ganti dengan saya ya, masing-masing. Ucapkan biar sampai kuping kita kedengaran, saudara. Ini kita mendeklarasikan di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikat, di hadapan para kuasa-kuasa jahat. Supaya kita tahu, kita mengerti bahwa kita mempunyai Allah yang dasar. Yesus Kristus Tuhan. Dia penolong kita yang ajaib. Kita baca sama-sama. Kata kita ganti dengan saya ya. 1, 2, 3. Sampai di sini, sampai saat ini, Tuhan telah menolong saya dan akan terus menolong saya di masa depan. Haleluya. Luar biasa. Nah, saudara, kita akan masuk dalam prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip Allah, ya seperti yang Tuhan mau dari kata Ebenezer ini. Apa sih ya, saudara? Nah, ini rahasia, ya. Mungkin saudara belum pernah mendapat. Hari ini kita dapati rahasia itu. Kita akan nikmati. Apa yang dimaksud dari prinsip-prinsip ilahi dari Ebenezer ini, saudara? Pertama, sebagai batu peringatan. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Kadang kalau kita masuk dalam masa sekarang, kita lupa masa lalu kita bisa lewati. Ya, kami seringkali berdiskusi dengan Pak Budiono. Kadang kami juga hamba Tuhan
kita juga masih mengalami hal-hal yang tidak nyaman ya saudara. Nah, saya tetap berkata begini, ingat, kemarin kita bisa lewati, masa hari ini nggak bisa lewati? Nah, itu saudara. Kenapa? Tuhan paling murka jika kita melupakan kebaikannya di masa lalu, saudara. Ya, tetap ingat bahwa pertolongan Tuhan hari kemarin, hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Terima pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, dia berkata begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lama. Yesus Tuhan Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup, yang mengerti keadaan kita dari kemarin sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tahu karena dia hidup. Amin. Oleh sebab itu jangan ada satu orang pun dalam mindsetnya bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya, jika kita mulai meragukan, kita sama saja melecehkan kekuatan Tuhan. Tidak menghargai kekuatan dan kemampuan kesanggupan Tuhan. Nah, 2 Timotius 2 ayat 13 juga dia katakan begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Wow. Katakan sama-sama. Wow. Ya, kalau ada temannya di sebelah, goyang-goyangin. Kenapa? Mungkin ngantuk. Wow. Percaya bahwa ini Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tetapi jangan sampai di antara kita didapati orang yang tidak setia. Katakan jangan sampai. Ya, jangan ada saudara ya. Saya terus berdoa. Saudara siapapun hari-hari ini yang ada hadir hari ini, selalu ada dalam doa saya. Saya minta pada Tuhan, teguhkan iman, tetap bersama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap setia mengiringi dia, apapun keadaan kita. Amin. Nah, prinsip ilahi yang kedua, dia katakan begini, jangan mudah menyerah. Ya, don't give up, kata bahasa sananya ya, saudara. Pakai bahasa Indonesia aja lebih enak. Jangan mudah menyerah. Ya. Dan apalagi berpaling dari Tuhan di saat jawaban doa belum kunjung tiba. Seperti tadi umat Israel, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, para Baal, para patung Asitoret. Menyakitkan hati Tuhan, berpaling mereka, dan apa yang terjadi? 20 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada umat Israel. Tapi Tuhan sangat mengasihi. Dia tetap setia. Nah, kita hari ini jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Firman Tuhan katakan di sini Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil keselamatan yang Tuhan berikan. Mengapa saudara saya sampai dapat ayat ini? Karena di masa-masa pandemi ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang undur diri, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ini bahaya, ya. Tapi saya mengingatkan kembali kita semua di pagi hari ini tetap kuat di dalam Tuhan, bertekun di dalam Tuhan sampai kita menikmati berkat-Nya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat prinsip yang ketiga. Luar biasa. Ya, ayat yang ketiga dia katakan begini. Fokus dan andalkan kemampuan Tuhan. Fokus dan andalkan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, keilahian Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang tergeser dari hal-hal ini. Saya mengingatkan kembali berulang-ulang, fokus dan andalkan kemampuan Tuhan. Kenapa? Iblis tahu, saudara. Maka Yohanes 10 ayat 10a dia katakan, pencuri itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu tahu, bahkan dia kata firman Tuhan mengingatkan berjaga-jaga karena singa berkeliling-keliling, mengelilingi, mencari mangsa yang ditelannya, saudara. Jangan sampai kita ada. Karena iblis tahu, saudara. Ya, dia tahu satu hal.
saat dia ini iblis ya, mengalihkan fokus saya dan saudara, mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada besarnya masalah kita, maka kita akan hancur dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, saudara, mengapa bisa begitu? Lihat, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Lihat, dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Ini firman Tuhan yang berbicara. Di dalam Yeremia 7 ayat 5 sampai 8 ini. Keras sekali di ayat yang ke-5 ini, saudara. Beginilah firman Tuhan. Dia katakan begini. Ya, baca sama-sama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara. Saya ulangi lagi baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hasilnya apa, saudara? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara tahu pernah ke padang gurun? Saya pernah ke padang gurun, saudara. Waktu saya ke Dubai. Waktu kami jalan-jalan tahun 2017 yang lalu, saudara, yang belum masa pandemi. Nikmat benar, saudara, di padang gurun. Panasnya, suhunya mencapai 50 derajat. Sampai saya ngerasa kaki saya meletup-meletup panas, saudara. Tapi suka juga gitu, karena ternyata inilah perjalanan orang-orang Israel di padang gurun. Terasa panasnya luar biasa. Itu tidak ada satupun pohon, saudara. Ya. Saya pernah. Nah, itu yang dimaksud. Bayangkan di padang gurun angus, saudara, ya. Wah, jangan sampai itu terjadi kepada jemaat Tuhan CMC Eklesia, kepada kita semua. Katakan amin. Nah, lalu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ini hebatnya firman Tuhan. Pasti ada sebab akibatnya. Nah, akibat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama di ayat yang ke-7 dan 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau saya menerjemahkan ayat ini, nanti kita panjang khotbahnya. Saya akan bawa ayat ini beberapa waktu ke depan, karena ayat ini luar biasa, saudara. Saya mengingatkan kepada kita betapa Tuhan itu sangat baik kalau kita mengandalkan Dia, saudara. Ya, nah untuk next, saudara hadir. Kalau saya tiap minggu luar biasa, firman Tuhan ini Tuhan selalu singkapkan yang luar biasa kepada kita. Nah, di ayat ini, saudara, saya akan ada waktu khusus, saya akan bahas ayat ini. Nah, tetapi inilah peringatan bagi kita bahwa mengandalkan Tuhan kita diberkati, kalau tidak mengandalkan Tuhan kita terkutuk. Ini dua ini aja, saudara. Ya, pilihannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita pilihannya kepada hal-hal dunia, kuasa-kuasa gelap, apapun yang tidak menyukakan hati Tuhan, akibatnya kita hidup tidak menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, ingatkan kembali kepada kita, ayo sepakat hari ini bersama saya kita katakan, aku mengandalkan Tuhan. Bersama-sama katakan, aku mengandalkan Tuhan. Haleluya, menaruhkan harapannya kepada Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, prinsip ilahi tentang Ebenezer yang keempat, ya katakan begini, pertolongan Tuhan dan kemenangan dari Tuhan adalah hal yang pasti. Katakan hal yang pasti. Amin. Tidak meragukan. Ini firman Tuhan katakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Sungguh dahsyat. Ya. Berapa minggu yang lalu kita khotbah tentang Allah memenangkan dan Allah menguasai. Nah, itu saudara. God prevail. Luar biasa. Itulah dia saudara ya. Ayat 42 ayat 2 dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka pemimpin pujian tadi pada lagu pertama dia katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia selalu merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, lalai menepati janji-janjinya. Dan kita mempunyai Bapa yang setia, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya, Yesus dari Nazaret. Oleh sebab itu hari ini jika engkau mengalami banyak hal dalam pandemi, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pantaslah kita bersyukur hari ini kita semua dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Khususnya CMC Eklesia boleh berulang tahun di hari ini, pas hari persis tanggalnya, tanggal 12 September ini berulang tahun, saudara. Luar biasa, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menyertai kita, menolong kita, dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Engkau memberkati kami semua yang sudah menerima berkat firman-Mu ini. Dengan kekuatan ilahi, kemampuan ilahi, kami terus mau mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudaraku sekalian, kayaknya kalau ulang tahun nggak afdol ya kalau nggak ada kuenya ya. Nah, tapi aku punya kuenya di sini. Tapi secara virtual kita potong kuenya, tiup lilinnya sama-sama ya. Boleh dibuka videonya. Ya, karena ini dari kita untuk kita, bukan dari saya, dari kita untuk yang di sini aja, bukan untuk kita semuanya ya. Kita diwakili oleh kami yang ada di sini. Yuk, saya mengundang Bapak Kepala ada di sebelah saya. Oke, baik. Kayaknya. Kita tinggalkan dulu Zoom-nya ya. Tinggalkan tahtanya masing-masing menuju ke tempat ini ya. Iya, ini sukacita bersama ya saudaraku. Ini sukacita bersama. Ya. Oke. Ya, ini kita bersama-sama meniup lilin, ya saudara. Kita bersama-sama meniup lilin. Pak Andreas, Ibu Maria, Pak Bill, ya, Marsa, lalu siapa lagi? Yang pertama kali banyak sekali ya yang bisa hadir ya, luar biasa. Ada Mas Jos juga, Mas Jos. Oh, Mas Jos lagi main musik. Mas Jos main musik. Nah, ini pemain musik kita. Ada Dina juga. Semua luar biasa. Kita akan nyalakan lilin dulu. Ya. Ini kebalik. Ininya saja. Oh, kebalik. Videonya Mas. Oke. Nah, ini kue kita bersama-sama ya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Ini kuenya untuk kita sama-sama ya. Ya, yuk kita sama-sama nyanyi lagu apa Mas Jos? Happy Birthday ya? Ya, sama-sama ya dari tempatmu berada. Haleluya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi. Happy birthday, happy birthday, happy
Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umur. Kita berdoa dulu ya. Yes, kita minta pada Tuhan. Yes, mendengar doa kami di Eklesia. Sekalipun kami kekurangan, kami dibantu. Tapi Engkau tidak terbatas. Engkau nyatakan kekuatanmu atas kami. Kami hari ini berulang tahun. Sekalipun kami tiup lilin secara virtual, tapi kami percaya makna yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan masih menolong kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati jemaat. Kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jangan bawa naik, bukan turun dalam nama Yesus. Haleluya. Tim bersama-sama. Amin. Sama-sama ya. Timnya pakai tepuk ya, saudara. Karena sekarang kan kita tidak boleh tip lilin ya, karena ada yang mau makan. Ya. Satu. Panjang umurnya. Ya. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Misalnya potong Harus ada di atas sedang share ini ya. kita potong sama-sama ya. Yuk, tangannya bareng-bareng yuk kita potong yuk. Namanya Pak Jos. Sini Pak Jos. Yuk, Pak Jos. Pak Jos. Wakili jemaat ya. Ya, wakili. Yuk, kita pegang sama-sama ya. Ayo, semua tangannya potongnya sama-sama. Satu. Ayo potong bersama-sama. Di itu, Pak Andreas potong. Satu, dua, tiga. Oke. Tuhan memberkati kita semua. Nanti yang makan kuenya diwakili dari sini ya. Nanti kalau saya bagi-bagi. Amin. Haleluya. Yang pasti sukacitanya tetap. Haleluya. Dan semakin bertambah-tambah. Amin. Baik. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan mendatang. Mohon disimak dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Budi. Ya, mari kita akan melihat pengumuman. Saya akan share screen dulu sebentar. Ya, inilah info kegiatan CMC Eklesia Bandung dalam sepekan. Yang pasti minggu depan kita masih ibadah online ya, Bapak Ibu semua. Doakan terus, semoga ya kita nggak tahu ya apakah di Oktober. Dengar-dengarnya sih sudah boleh ibadah di mall ataupun di tempat-tempat yang bisa kita sewa ya. Doakan aja terus ya, tapi minggu depan kita masih online ya. Tetap bawa teman-teman semua ya, sanak saudara untuk ikut ibadah kita, sebab di sini Tuhan mewahyukan firman-Nya yang luar biasa. Kita akan diberkati. Kemudian persembahan dan persepuluhan online ya, bagi yang tergerak untuk menabur, untuk memberi di ladang Tuhan, bisa dikirim ke PCA 43302088801 atas nama saya sendiri selaku bendahara CMC Eklesia. Beri maka engkau akan diberi ya. Kemudian menara doa setiap hari Rabu, terus saya berharap banyak yang bisa ikut pukul 11 lewat Zoom yang sama. Kita akan terus berdoa, sebab gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Ya, saya pikir itu pengumuman. Saya kembalikan kepada Pak Yosua. Kita mari angkat tangan bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita. Terima dan bawalah berkat damai sejahtera, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita, melindungi, menolong, menuntun jalan-jalan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dalam dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga Haleluya. 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 Salam sehat. Salam sehat. Ya. Shalom semua. Maria, Shalom Pak Andreas. Tommy, Wendy, Maria, ya, Jesli, ya, ada Ciko, Bu Eki, ya, Bu Eki sedang menimang video. Prasetyo. Bebe, Mami, ya, Ya, ada beberapa yang sedang keluar. Ya, ada beberapa yang sedang keluar. Hera, Romi, Kail Tetap semangat Prasetya, ya, tetap maju, tetap setia Iko. dalam Tuhan. Apapun itu, kita tetap ada bersama-sama di dalam satu hidup. Lima. Amin. Haleluya. Hari Setiadi, Oke. An, Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Amin. Selamat Haleluya. sekali lagi yang mau happy jalan-jalan silakan, tapi tetap jaga Amin. protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Akhirnya tiba di penghujung acara. Mari kita bersama-sama. Kita semua adalah eklesia. 1 tahun umur kita. Ulang tahunnya Indonesia. Ulang tahunnya sampai hari ini. Tuhan menolong kita. Ya. Haleluya. Amin. Sandai. Happy Sunday. Ada kembali Beraktivitas dan cita bersama Tuhan. Amin. 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 Tutup ya Sumini ya. Kotomi, habis ini saya mau telepon Kotomi ya. Oh, siap.